mulai bergerak, arahkan cahaya, cinta kenal takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husno Hatimah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan melakukan pra-observasi bersama rekan guru saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah Abdu, guru ekonomi SMA 4 Negeri Baru. Baik, kita mulai ya Bu Aminah. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aminah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, begini ya Bu Aminah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Aminah untuk melihat bagaimana Bu Aminah mengajar di dalam kelas. Ya, silahkan Bu. Nah, jadi Bu Aminah, adapun tujuan diadakannya supervisi ini jadi untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajarannya nanti di kelas. Dan untuk hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi, tujuannya itu untuk mengadakan persiapan awal sebelum nanti Ibu Aminah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga nanti Ibu Aminah bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Aminah itu, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti di kelas, Bu? Tujuan pembelajaran pada materi manajemen kali ini adalah dua. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan apa itu manajemen, baik dari pengertiannya maupun dari unsur-unsur manajemen. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tujuan dan fungsi manajemen menurut juga berbagai ahli ekonomi. Oh baik, jadi ada dua tujuannya Bu Ya. Aminah ya, jadi pengertiannya dan fungsi manajemennya. Ya. Baik Bu Aminah, selanjutnya saya ingin mendengarkan dulu nih rancangan pembelajarannya Bu Aminah yang akan Ibu Aminah terapkan di kelas. Mungkin modelnya bagaimana, strateginya bagaimana di dalam kelas. Rancangan saya yang pertama bahwa model yang saya lakukan adalah berbasis masalah. Oke. Yang pertama, sebelumnya Ibu sudah mengelompokkan siswa. Ada 5 kelompok. Dalam kelompok itu ada 6 dan ada 7. Saya akan memberikan suatu masalah, kemudian memancing anak-anak bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari di daerah kita. Begitu pula juga membandingkan bagaimana menyelesaikan masalah manajemen dalam dunia perekonomian, baik perusahaan maupun badan usaha. Oke, baik Bu Aminah. Jadi intinya ini model pembelajarannya nanti akan diterapkan itu berbasis masalah ya. Ya. Lalu siswanya dikelompokkan. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, media pembelajarannya Bu yang akan Ibu gunakan di kelas nanti. Medianya itu yang pertama PowerPoint. PowerPoint, oke. Yang kedua bisa munculkan berupa video tentang bagaimana pengelolaan manajemen itu yang sebenarnya. Oke, jadi pakai PowerPoint, Ya. pakai video juga. Ya. Oke, kapan nih kira-kira Bu Aminah akan melakukan kegiatan pembelajaran, di kelas mana, jam berapa? Mungkin jadwalnya itu bisa hari Selasa. Hari Selasa. 2 minggu ke depan bisa. Oke, hari Selasa jam keberapa Ibu jadwalnya? Sesudah istirahat juga bisa. Oke, Ya. sudah istirahat di kelas. Kelas 11B. Oke, baik. Jadi 2 minggu ke depan hari Selasa saya akan masuk ke kelasnya Bu Aminah untuk melakukan observasi ya Bu Aminah, untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelasnya Ibu. Baik, nah nanti Bu Aminah setelah saya melakukan observasi, nanti kita akan mengadakan lagi percakapan seperti ini pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya Bu Aminah, Bapak Muhammad Idris. Siap Bu Aminah? Insya Allah. Nah baik Bu Aminah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini?
yang saya bisa dapatkan hari ini bahwa pembelajaran yang kita lakukan selama ini sangat membutuhkan membutuhkan motivasi, bagaimana kita memancing anak-anak bahwa tidak belajar itu saja, tapi bagaimana kita memberikan siswa lebih semangat belajar dengan menyelesaikan suatu masalah. Oke, baik. Oke, mantap Bu Mina. Jadi intinya nanti harus dimotivasi siswanya ini ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Mina atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya di tahap praobservasi ini, dan sampai jumpa di pelaksanaan supervisi kelas nanti. Baik, salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa. Doa dipimpin oleh Aswad Suami. Pemahaman yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memulai materi kita tentang manajemen. Ya. Sebelum Ibu memulai materi manajemen, terlebih dahulu Ibu ingin memberikan gambaran bagaimana itu manajemen dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Yang pertama, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita dikatakan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, contohnya sebagai ketua kelas. Ya. Jadi kita berada dulu di lingkungan sekitar sebelum kita lanjut ke perusahaan. Ya. Material. Ya. Ya. Alat-alat yang dibutuhkan. Mesin. Untuk mempercepat kegiatan produksi, maka tidak selamanya menggunakan tangan. KPD tentang manajemen. Jadi ada 15 soal yang harus kita bahas. Ya, silakan bekerja. Nanti setelah selesai, Ibu akan tunjuk siapa yang akan membacakan soal dan menjawabnya ya. Ya. Berapa ini kalau Ya, gimana? Sudah mau selesai? Ya, silakan dilanjut. Dibaca baik-baik soalnya ya. Jangan asal centang saja atau silang. Ya, kelompok 1. 3. B. cara mengukur keberhasilan dari proses pengendalian yang dilakukan? Jawabannya? Jawabannya D, Bu. Menetapkan KPIs yang relevan, evaluasi berkala, dan perbandingan dengan target yang ditetapkan. Ya. Apa perbedaan antara perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen? Jawabannya apa? Perencanaan adalah menetapkan tujuan dari strategi, sedangkan pengorganisasian adalah mengatur sumber daya dan struktur organisasi. B, Bu. Bebas. Kenapa koordinasi merupakan bagian penting dari pengorganisasian? Jawab, koordinasi memastikan semua bagian organisasi bekerja bersama secara
memotivasi karyawannya sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Yang kedua adalah bahwa fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama fungsinya adalah planning. Dalam hal ini bagaimana seseorang mampu merencanakan kegiatan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada organisasi. Yang ketiga ada equity. Yang keempat adalah ada controlling, adalah pengawasan langsung untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan dalam mengerjakan aktivitasnya. Ya. Cukup dari Ibu tentang masalah manajemen. Dalam hal ini pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Ya, mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian memahami bahwa betapa pentingnya yang namanya manajemen dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, begitu pula dalam perusahaan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Husnul Hatimah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada percakapan pasca observasi ini, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Muhammad Idris, dan juga rekan guru saya, Ibu Siti Aminah Abdu, SPD. Baik, kita mulai ya Bu Aminah. Ya, silakan Husnul. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aminah? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah Bu ya. Baik, sekarang kita sudah sampai di percakapan pasca observasi. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi, saya juga sudah masuk di kelasnya Bu Aminah, observasi kelas, dan sekarang kita di pasca observasi. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Aminah jalankan. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi jalannya proses observasi kelasnya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu Aminah, bagaimana perasaannya Bu Aminah setelah dilakukan proses observasi kelas? Alhamdulillah sudah baik sekarang. Padahal namun sebelumnya agak tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, jadi berjalan dengan lancar ya Bu, meskipun sebelumnya ada tegang-tegangnya ya. Saya ingin bertanya Bu Aminah, bagaimana dengan area pengembangan yang sudah Ibu Aminah lakukan di kelas? Ya, area pengembangannya yaitu ada 2, yaitu pengetahuan dan motivasi. Di mana pengembangannya di sini siswa harus mengetahui bagaimana pengertian daripada manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan bidang-bidang manajemen itu sendiri. Dan motivasi yaitu saya sebagai guru mata pelajaran ekonomi memberikan kuis, di mana dengan adanya kuis isi dalam bentuk quizzes sangat memberikan motivasi semangat belajar kepada siswa. Oh iya, jadi Bu Aminah sudah melakukan 2 area pengembangan di dalam kelas, yaitu tentang pengetahuan, bagaimana meningkatkan pengetahuannya siswa, dan juga meningkatkan motivasi melalui kuis. Nah, oke. Kalau langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas seperti apa Bu Aminah? Yang pertama, langkah-langkah pembelajaran itu adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengecek dulu bagaimana kesiapan siswa. Kemudian ketiga, memberikan apa tujuan pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian memberikan penjelasan, membagi kelompok. Dalam pembagian kelompok itu, setiap kelompok itu ada siswa yang bisa diandalkan untuk mengimbangi pembelajaran tersebut. Oke. Jadi setelah langkah-langkah yang tadi Ibu Aminah lakukan, menurut Bu Aminah apakah itu sudah berhasil atau belum Bu Aminah? Kalau kita lihat selama ini ya kadang berhasil, kadang juga tidak. Mengapa? Di mana sisi berhasilnya siswa sudah mau diajak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, dan ada juga siswa cuma duduk saja, mendengarkan saja tanpa mau melakukan aktivitas apapun. Oke, jadi ada siswa yang tidak aktif di dalam kelas itu. Menurut Bu Aminah, kenapa siswa itu bisa kira-kira ya? Kenapa bisa seperti itu Bu Aminah?
Menurut saya karena di satu kelompok itu ada yang mereka andalkan. Oh, Ada iya, si iya, A, ada si A. Kita cukup diam saja. Oh jadi kayak karena ada temannya yang bisa Iya, diandalkan, iya. jadi dia merasa cukup diam saja. Iya. Oke, jadi kalau dari kendala tadi itu, kira-kira Bu Aminah apa yang bisa Ibu Aminah rencanakan untuk mengatasi hal tersebut ke depannya, Bu Aminah? Ya, kalau rencana saya ke depannya itu siswa yang selama ini bagaimana caranya memberikan satu dorongan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Mereka harus ikut aktif berbicara karena ini mempunyai dampak baik bagi nilainya dan bagi sendirinya dan kedepannya juga. Oh jadi siswa harus diberikan motivasi intrinsik ya agar mereka dari dalam dirinya mau aktif dalam di kelas. Oh baik Bu Aminah. Jadi saya harapkan semoga yang Ibu Aminah rencanakan tadi itu bisa terrealisasikan dengan baik dalam proses pembelajaran di kelas nanti ya Bu Aminah. Tapi Bu Aminah kira-kira kapan rencananya Bu Aminah mulai mau menanamkan motivasi intrinsik itu ke siswa? Pada saat pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya. Oke, baik. Baik Bu Aminah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan pada sesi percakapan pasca observasi ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dari mulai pra-observasi, observasi kelas dan sampai di pasca observasi ini. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Bu Aminah. Iya Bu Husnul. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Sekian percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.